Pertama-tama perkenalkan saya Dia yang akan memandu dan menjadi moderator dalam acara Ngopi BUMN. Ngobrol pagi seputar BUMN. Sebelum memulai acara hari ini, perkenankan saya ada satu pantun untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu jalan-jalan ke Mandalika. Jangan lupa mampir Senggigi. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di Ngopi BUMN hari ini. Tidak terasa Ngopi BUMN ini sudah memasuki episode ke-42. Sebelum memulai acara hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada sesi hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang transformasi BUMN, tentang merger dan holding BUMN. Tidak terasa kepemimpinan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir telah memasuki tahun keempat. Berbagai terobosan, prestasi, dan inovasi telah beliau laksanakan, yang tentunya hal tersebut membawa perubahan besar dan positif pada berbagai perusahaan BUMN. Salah satunya yaitu melalui holding dan merger. Holding dan merger ini merupakan salah satu langkah penguatan kelembagaan dan mekanisme kerja BUMN yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, efisiensi, penguatan supply chain, dan inovasi bisnis model. Untuk selanjutnya, kira-kira ada yang ingin tahu lebih lanjut terkait perusahaan apa saja sih yang sudah melakukan merger dan holding? Mari kita sambut narasumber-narasumber hebat kita yang hadir hari ini, yaitu Bapak Arya Sinulinga selaku staf khusus Menteri 3 BUMN. Kami persilakan. Selanjutnya yaitu Bapak Frans Marganda Tambunan selaku Direktur Utama ID Food. Kami persilahkan. Dan selanjutnya yaitu Bapak Bobi Rashidin selaku Direktur Utama Defend ID. Kami persilahkan. Selanjutnya ada Bapak Arif Suhartono selaku Direktur Utama Pelindo. Kami persilahkan Pak. Dan yang terakhir yaitu Bapak Heri Gunadi selaku Direktur Utama BSI. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita langsung menyimak paparan dan insight dari staf khusus 3 Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulinga. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman wartawan yang telah hadir pada hari ini. Hari ini kita menghadirkan 4 BUMN yang telah melakukan merger ataupun ada holding. Ini juga sekalian karena bulan Oktober kan 4 tahun Pak Erick memimpin Kementerian BUMN, 4 tahun telah dilakukan transformasi, 4 tahun dilakukan perubahan-perubahan, ada yang sudah merger, ada yang sudah holding, perkembangannya bagaimana gitu ya. Misalnya seperti teman-teman dari Pelindo, Pak Arif, ini sudah melakukan merger sekitar 2 tahun lalu Pak ya. 2 tahun lalu tentunya udah perlu ada evaluasi terhadap hasil dari merger ini. Baik evaluasi dari sisi kinerja maupun dari sisi performa mereka terhadap yang sering jadi isu adalah dwelling time dan kawan-kawannya gitu. Ini ada perubahan nggak? Ada perubahan sistem nggak? Ada perbaikan nggak? Ada sesuatu yang buat mereka bisa menaikkan kapasitasnya nggak? Apakah juga dengan merger ini membuat mereka lebih fleksibel atau lebih karena jadi gajah ya? Apakah ini jadi sesuatu yang
nggak fleksibel dalam hal urusan kolaborasi atau kerjasama dengan mitra-mitra yang lain, atau ada peluang-peluang ke depan yang mereka lakukan, ataupun dalam waktu dekat bagaimana, dan juga setelah bersatu ini bergabung ini ruang-ruang mereka untuk kerjasama dan bisa mengimbangi pelabuhan-pelabuhan baik di Singapura maupun di Malaysia. Ada nggak perubahan dengan setelah dilakukannya merger di teman-teman Pelindo? Ini penting banget karena ini nggak hanya sekedar merger gitu ya. Kemudian juga di internalnya ini perubahannya apa yang terjadi, apakah semakin rumit atau semakin terkonsolidasi atau bagaimana gitu. Nanti kita akan, Pak Arief akan bisa menyampaikan dari sisi itu. Kemudian juga di BSI, kita tahu BSI udah merger dari beberapa bank syariah di BUMN, anak-anak perusahaan BUMN. Setelah disatukan, yang pasti kita tahu bahwa ini cukup membuat dari sisi kapitalisasinya agak naik gitu. Membuat bank syariah yang selama ini di luar dari percaturan perbankan Indonesia itu masuk ke posisi tengah. Ya, ini juga nanti Pak Erick bisa menerangkan bagaimana sih proses-proses di BSI sekarang ini, kemudian tantangannya ke depan bagaimana. Kemudian kemarin case seperti di Aceh, perbaikan-perbaikannya di sistem security di perbankannya itu bagaimana juga. Dan Aceh ini sesuatu yang menarik karena mereka menghilangkan bank konvensionalnya gitu. Bank-bank yang ada selama ini ada, bank umum itu nggak ada lagi. Ini kan bisa sebuah percobaan juga bagi teman-teman BSI ketika masuk dalam pelayanan di sana gitu. Apakah ada permasalahan dari sisi perbankannya mengganggu atau enggak dalam pelayanannya atau sama aja, dan kita nggak tahu. Yang pasti perkembangan-perkembangan di BSI cukup bagus dan ini juga akan diceritakan setelah adanya merger dalam beberapa tahun lalu. Demikian juga di Defend ID. Defend ID kita tahu dulu masing-masing industri pertahanan ini kan silo-silo gitu, sendiri-sendiri yang keterkaitannya nggak ada kaitan lah gitu antara Dahana dengan LAN atau antara PTDI dengan LAN-nya atau PTDI dengan Pindad atau Pindad dengan PT PAL. Ini perubahannya bagaimana? Apakah ada hal-hal yang setelah diholdingkan ini menjadi sesuatu yang saling support antar industrinya gitu. Dulu kan memang salah satu tujuan Pak Erick itu membuat holding Defend ID itu adalah bagaimana teman-teman Pindad itu adalah pemasok kepada alat persenjataan yang dibuat di PT PAL atau PT Pindad, di PTDI misalnya, atau sistem yang dibuat di PT LAN itu dipakai juga di PTDI sama di PT PAL. Ini kan ataupun di Pindad. Ini adalah integrasi-integrasi yang dilakukan sehingga bisnis end to end dari industri pertahanan itu masuk di Defend ID. Kemudian di ID Food, kita tahu setelah di satu misalnya merger antara Sangyang Sri dengan Pertani, itu jadi fokus BUMN yang memang mengurus pertanian, padi dan sebagainya. Kemudian Prindo sama Prinos, ini kan dimergerkan juga gitu. Jadi ada yang namanya urusan padi-padian dan kawan-kawannya, urusan ikan dan kawan-kawannya, kemudian berdikari dengan perdagingannya, kemudian disupport oleh yang namanya logistiknya, yaitu BGR. Ini satu kesatuan sistem enggak? Selama 2 tahun setelah diholdingkan ini bagaimana? Kemudian juga dengan yang namanya RNI sendiri sebagai holdingnya. Mereka kan selama ini udah membangun yang namanya produk-produk mereka, membangun brand mereka, dan mulai menjual brand mereka. Jadi mulai membangun brand dalam produk-produk mereka yang dulu tuh kita inginkan, ya bisa dong kita mengimbangi yang namanya
minyak goreng yang dari swasta atau produk gula dari swasta dan sebagainya. Setelah ada holding ini prosesnya bagaimana dan perkembangannya bagaimana. Apalagi sekarang setelah ada Badan Pangan. Ini ada ruang-ruang peluang nggak bagi teman-teman PT ID Food dalam hal ini sebagai holdingnya pangan itu bisa mensupport industri pangan di Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa menceritakan seperti itu. Jadi kita ingin kawan-kawan wartawan bisa tahu perkembangan dan evaluasi setelah dilakukan merger dan holding. Ini rata-rata 2 atau 3 tahun dilakukan oleh kawan-kawan. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi tentunya ini mengubah sistem-sistem yang selama ini ada di BUMN. Jadi mungkin itu pembuka dari saya. Nanti silakan masing-masing BUMN bisa menceritakan. Teman-teman wartawan boleh tanya apa saja kepada teman-teman dirutnya mengenai industri masing-masing. Nanti kebijakan dari Kementerian BUMN pun bisa saya jawab. Di luar itu jangan ya. Misalnya industri yang lain tanya, Dapen Pak gimana Pak? Jangan lagi, nanti itu lagi, muter lagi. Bukan Dapen, nanti kita bikin lagi diskusi mengenai Dapen. Saya rasa itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Arya untuk insight-nya dan gambaran secara garis besar untuk holding dan merger yang ada di BUMN. Untuk selanjutnya mari kita saksikan pemaparan kedua dari yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food. Kami persilakan kepada Bapak Frans Marganda Tambunan untuk pemaparannya. Silakan Bapak. 15 menit ya Pak, izin. Baik, terima kasih Mbak MC, Bapak Ibu wartawan, teman-teman BUMN, Bang Arya Sinulinga, kemudian teman-teman dari BUMN, Pak Heri, Pak Arif, Pak Bobi. Sekali lagi selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi perkenalkan saya Frans Tambunan, Dirut PT Raja Nusantara Indonesia atau lebih dikenal ID Food. Kami 15 menit akan menceritakan apa yang kami kerjakan pasca holding di 7 Januari 2022. Jadi masih termasuk baru, yang lebih muda dari mungkin Pak Bobi ya. Selisih 1 bulan 2 bulan dengan Defend ID. Baik, next slide. Jadi tujuan pembentukan BUMN Pangan adalah untuk memfollow up arahan Presiden dan juga menindaklanjuti RPJMN kita yang mengamanatkan adanya transformasi di sektor pangan, terutama tentang pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kelautan, sumber daya air, dan juga sumber daya air di sekitar kehutanan. Kemudian akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman energi industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif digital. Jadi sebelum holding, ada kurang lebih 10 BUMN yang bergerak di bidang pangan. Ada RNI, ada Bulog, kemudian ada 8 lagi yang saya akan sampaikan di slide yang akhirnya pasca holding, Bulog dengan fungsi sendiri, sedangkan 9 lagi ini bergabung dalam holding BUMN Pangan. Next slide. Nah, ini adalah 3 tujuan pemerintah atas pendirian holding pangan, yaitu untuk menjamin ketahanan pangan, melingkupi ketersediaan produk pangan yang bermutu, berjangkau dan kesinambungan. Kemudian yang kedua adalah kami juga diminta untuk bisa membangun inklusiv petani, artinya holding pangan bisa bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Terutama dengan cara apa? Selain membantu mereka dalam agro input dan produksi, kami juga harus bisa menjadi off-taker atas produk-produk yang mereka hasilkan. Karena selama ini salah satu handicap dari para petani kita, selain permodalan adalah siapa yang membeli di ujung. Kemudian ke depan dalam waktu kurang lebih 4-5 tahun bisa bersaing dengan swasta dan perusahaan-perusahaan pangan lainnya untuk bisa menjadi world class production atau global company. Itulah tujuan bagaimana BUMN Holding Pangan dibangun. Kerjanya kurang lebih 2 tahun dan resmi menjadi holding pangan pada 7 Januari 2022. Berikutnya. Nah, tahap-tahapannya seperti tadi disinggung oleh Bang Arya, kurang lebih ada 3. Terdiri dari pemerseruan, kemudian penggabungan, ketiga pembentukan holding pangan melalui inbrand.
Pemersyaruan ini karena ada salah satu ex BUMN yang waktu itu mau digabungkan menjadi holding pangan, taruhnya masih Perum. Jadi diubah dulu dari Perum menjadi PT, yaitu perusahaan perikanan Indonesia. Hanya itu satu-satunya, yang lain sudah PT semua, sehingga statusnya sama semua. Kemudian ada 6 BUMN pangan yang kami gabungkan menjadi 3, yaitu yang di pertanian ada Pertani dan SAS, surviving entity-nya adalah SAS, kemudian ada Perinus dan Perindo, surviving entity-nya adalah Perindo, kemudian BGR dan PPI, surviving entity-nya adalah PPI. Jadi dari 6 jadi 3, kemudian ada beberapa tambahan yang memang berdiri sendiri seperti peternakan dan garam. Jadi ada 5 ex BUMN yang digabungkan ke RNI menjadi holding, dimerdekakan kami. Yaitu tadi SAS, hasil penggabungan Pertani, kemudian PPI, Perindo, Berdikari, Garam. Jadi di bidang pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, dan garam. Berikutnya. Dan inilah berapa proses dokumentasi pembentukan holding pangan. Proses pembersyaruan kita kerjakan, kita laksanakan di 5 Juli 2021. Kemudian proses penggabungan 6 menjadi 3 itu 3 Desember 2021. Dan proses imbreng itu di 7 Januari 2022. Berikutnya. Nah, siapa saja membernya? Selain tadi yang masuk ada 5 ex BUMN, kami sebenarnya sebelum holding sudah menjadi holding atas 11 anak-anak perusahaan yang ada di RNI. Dengan bergabungnya 5, ini adalah member beserta core bisnis yang ada di dalamnya. Jadi ada di sektor gula yang terdiri dari 3 anak perusahaan, Pega Rajali 1, Rajali 2, dan Candi Baru. Untuk gula kita berkontribusi kurang lebih 12% terhadap produksi gula nasional. Jadi cukup besar kontribusinya untuk pergulaan. Nomor 2 setelah teman kita PTPN. Kemudian yang kedua adalah sektor peternakan, di mana dalamnya ada anak perusahaan Berdikari, di mana core bisnisnya adalah untuk bisnis ruminansia dan juga unggas dan juga pakan. Kemudian ada PT Garam di Sumeneb yang terhadap garam konsumsi berkontribusi lebih dari 50%. Yang jadi PR kita sebagai garam, untuk kita garam konsumsi kita, urusan kita sudah selesai. Kita bicara ke depan bagaimana juga kami bisa berkontribusi untuk garam industri. Karena untuk garam industri hampir 100% kita masih impor dari luar. Kemudian di perikanan diwakili oleh Perindo. Di sini kita punya banyak PR, karena ini salah satu anak perusahaan yang punya sejarah tata kelola yang harus diperbaiki di masa lampau. Namun kita punya potensi yang sangat besar untuk menjadi global player di perikanan. Karena kita punya 5 area tangkap yang cukup besar di Indonesia Timur, yang merupakan sumber-sumber ikan yang menjadi komoditi ekspor andalan Indonesia selama ini. Kemudian ada juga Sangyang Seri, ini kita akan kembalikan menjadi pusat penelitian dan pengembangan bibit, terutama untuk bibit padi, yang nanti juga akan kita kembangkan juga bibit tanaman lain. Kita punya 3.200 hektar lahan di Sukamandi yang akan kita jadikan pusat bibit, dan ini bisa ditanam 3 kali setahun. Kemudian ada pengairan sepanjang tahun yang memungkinkan kita melakukan 3 kali musim tanam. Kemudian ada PPI, perusahaan perdagangan Indonesia, yang akan bergerak di hilirnya untuk menjadi off-taker, absorber terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh teman-teman yang lain. Kemudian ada Raja Lunusindo. Raja Lunusindo ini dulu lebih dikenal sebagai perusahaan alat kesehatan farmasi. Namun sejak 2 tahun lalu kita minta juga mereka banyak membantu untuk distribusi produk-produk pangan dan consumer goods. Dan terakhir ada beberapa anak perusahaan yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan pangan. Ada perkebunan, ada sawit, teh, ada alat suntik dan kondom, kemudian ada pabrik karung. Nah, yang kedepannya nanti anak-anak perusahaan yang tidak terkait dengan pangan langsung ini akan kita divest dalam rangka refocusing bisnis kita selaku BUMN holding pangan. Jadi perkebunan nanti kita divest ke teman kita PTPN, kemudian yang Alkes Farmasi ke teman kita Bio Farma, kemudian industri pabrik karung kita akan merger kecilkan, cukup slim tapi sehat. Berikutnya. Nah, untuk bisa menjadi perusahaan BUMN pangan yang sehat, kami sudah melakukan roadmap sampai 2025 apa saja yang kita lakukan untuk melakukan beberapa perbaikan di holding pangan. Tentunya yang paling utama menjadi fokus kita adalah memperbaiki fundamental bisnis. Kedua itu proses unlock the value, kemudian nanti kita bisa menjadi perusahaan all cash company.
Nah, untuk fix the fundamental ini kita lakukan terus-menerus sampai tahun ini. Apa saja yang kita kerjakan di situ? Kita melakukan beberapa program restru pinjaman, terutama di anak-anak perusahaan yang tidak sehat dan punya utang yang cukup banyak dengan teman-teman terutama di Himbara. Kemudian juga kita melakukan program yang namanya transformasi EBITDA. Kita bekerja sama dengan beberapa konsultan untuk bisa melakukan mapping ulang, kemudian meneropong permasalahan apa yang ada di 16 anak perusahaan, apa langkah-langkah perbaikannya di sektor keuangan, operasional, komersialisasi, sehingga masing-masing kita bisa melihat perbaikan apa di tiap-tiap anak perusahaan yang tentunya berbeda. Berikutnya. Nah, selama hampir 2 tahun kita menjadi holding pangan dan sesuai roadmap yang kita kerjakan tadi, ini beberapa yang sudah kami lakukan. Restru utang sekarang sudah sampai di ujung, kami sudah melakukan dengan teman-teman Himbara dan kita sudah melakukan hampir 1 tahun lebih dan alhamdulillah mendapat support selain dari pemegang saham Kementerian BUMN juga dari teman-teman Himbara untuk kita bisa melakukan reschedule payment, terutama untuk beberapa anak perusahaan seperti SAS, Perindo, Mitra Ogan dan sebagainya. Dan kemudian yang berikut yang kita lakukan adalah yang saya sampaikan tadi, proses perbaikan, meliputi ada perbaikan di revenue, kemudian di procurement, di pengadaan, karena rata-rata di hampir semua perusahaan sumber permasalahan itu biasa dimulai dari pengadaan. Jadi ini benar-benar kita perbaiki, kemudian juga optimalisasi supply chain, kemudian production excellence, bagaimana kita menurunkan HPP melalui proses produksi yang efisien, perbaikan alat produksi, sehingga kita punya HPP yang kompetitif. Kemudian juga adalah perbaikan-perbaikan organisasi, terutama di rasio labor cost yang ada berapa anak perusahaan, yang ada berapa anak perusahaan rasio labor cost-nya lebih dari 20%. Tentunya untuk perusahaan trading pertanian di atas 20% itu sudah tidak sehat dan akan susah untuk bisa kompetitif. Kemudian juga perbaikan di expand di SGA untuk kita bisa perbaiki dan kurangi terus. Kemudian di sektor operasional perbaikan di industri gula sebagai salah industri yang paling besar. Kemudian juga terlibat dalam beberapa program stabilisasi bersama pemerintah. Seperti tahun lalu teman-teman wartawan juga tahu kita punya masalah distribusi minyak goreng. Dan alhamdulillah ID Food cukup banyak berperan untuk membantu pemerintah untuk mendistribusikan 63 juta liter di tahun lalu ke seluruh Indonesia dengan cabang-cabang kita punya di hampir seluruh provinsi. Juga ada beberapa penugasan stabilisasi yang rutin seperti ada di gula, di mana memang tiap tahun kita masih defisit dan masih melakukan importasi, dan ini benar-benar kita lakukan dengan GCG dan menjual dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian di beberapa sektor di berdikari bagaimana kita bisa menjadi penyeimbang untuk penyuplai DOC. Kenapa ini jadi penting? Padahal kita tahu di sana sudah ada Charon Pokpan, sudah ada Java, ada perusahaan-perusahaan integrator yang cukup besar. Namun di sana masih ada 20% peternak mandiri yang mereka tidak terintegrasi dengan salah satu atau beberapa yang besar tadi. Nah inilah kenapa kita masuk ke sana untuk melindungi para peternak mandiri yang 20% tadi. Dan kita ketahui di sektor peternakan juga banyak isu. Selain ada cutting, juga ada fluktuasi naik turun telur maupun daging terjadi tiap tahun. Kemudian modernisasi di garam dan juga optimalisasi di sektor perikanan. Inilah beberapa yang kita lakukan selama kurang lebih 2 tahun pasca holding. Berikutnya. Nah, setelah holding, setelah kita melakukan apa yang sampaikan tadi, ada impact-nya nggak sih buat holding pangan, terutama secara performance pendapatan dan keuangan? Ini adalah raport kami dari 2020 sebelum holding, kemudian 2021 pas pada saat pembentukan holding, kemudian 2022 di tahun pertama holding, dan tahun ini seperti apa proyeksinya. Jadi kalau teman-teman lihat di chart yang tertera di layar, bagaimana kita dengan segala keterbatasan, mempunyai utang cukup banyak, tata kelola perusahaan yang kita punya banyak PR perbaikan, tapi kita lihat di pendapatan dengan segala keterbatasan kita masih bisa bertumbuh setiap tahun. Di tahun 2020 dari pendapatan 14,8 triliun, bertumbuh ke 15,3 di tahun 2021, kemudian di tahun 2022 bertumbuh lagi menjadi 15,8. Dan di tahun ini prognosa kami bisa bertumbuh 9% lagi menjadi 17,2 triliun. Sedangkan untuk EBITDA-nya juga kita bisa melihat
angka growth yang cukup signifikan, terutama pasca holding di tahun 2021, EBITDA hanya 247 miliar. Biasanya ada proses bersih-bersih. Kemudian 2022 meningkat ke 375, di tahun ini meningkat ke 655, dan itu sejalan juga dengan laba bersih, di mana tahun ini kami proyeksikan untuk pertama kali dalam 5 tahun terakhir, BUMN Holding Pangan akan bawahnya labanya bisa positif di sekitar 182 miliar. Jadi saya kira dengan waktu yang tidak panjang, kurang lebih 2 tahun, kita sudah cukup banyak melakukan perbaikan-perbaikan fundamental, sehingga di tahun ini harusnya kita bisa melihat hasilnya di tahap awal, gitu ya. Berikutnya. Nah, kita juga tahu bahwa sekarang pangan ini menjadi salah satu isu yang tidak hanya di tingkat nasional tapi di global, selain energi dan kesehatan. Nah, apa-apa saja yang kita lakukan sesuai dengan amanat pemegang saham, kemudian amanat pemegang holding pangan, dan juga hasil komunikasi atau sinergi kita dengan beberapa stakeholder lainnya. Seperti yang disinggung Bang Arya tadi, contohnya di Badan Pangan atau kementerian lain. Nah, saya bicara 2, ada di hulu, ada di hilir. Nah, ini untuk hulu saya akan cerita, kita punya proyek yang juga ini adalah inisiasi Pak Menteri, Pak Erick Thohir, yang sudah kita kerjakan ini tahun ketiga. Dan ini inisiasinya dulu adalah yang melakukan adalah Pupuk Indonesia Holding Company, gitu ya. Jadi kita punya program yang namanya Makmur. Apa sih program Makmur? Program ini adalah bagaimana kita bisa mendampingi petani dari program dari hulu ke hilir, membantu mereka dalam persiapkan lahan, pembiayaan, produksi, kemudian kita bisa menjadi off-taker di ujung, dan terutama juga kita juga melindungi mereka jika ada kemungkinan gagal panen dan gagal bayar. Dan di ekosistem ini tidak hanya ID Food, tapi ada semua BUMN yang punya keterlibatan di rantai pasok pertanian dari hulu ke hilir. Jadi ada Pupuk Indonesia untuk agro inputnya, untuk pupuknya, kemudian ada BRI untuk pendanaannya, kemudian ada RNI, ada PTPN, kemudian ada Perhutani untuk produksinya dan ketersediaan lahannya. Kemudian ada kami kembali jadi off-taker bersama teman-teman PTPN dan Perhutani. Dan yang paling penting adalah ada juga teman-teman asuransi yang memproteksi untuk gagal bayar, gagal panen, dan Askrindo dan Jasindo. Ekosistem ini kita selama 3 tahun, dan hasilnya kurang lebih di produktivitas itu meningkat 30-40%, dan kesejahteraan petani yang menjadi mitra kita itu juga meningkat sekitar 30-40%. Target dari Pak Menteri sebenarnya ini akan kita kembangkan jadi 4 juta hektar, tapi Pak Menteri minta fondasinya ini kita kuatkan dulu. Jadi begitu fundamental, operasional, kemitraannya baik, baru kita duplikasi. Jangan sampai fondasinya belum matang, kita duplikasi, kemudian tidak berhasil, ini menjadi presiden yang buruk bagi petani. Suatu saat kita ajak lagi mereka tidak mau, gitu ya. Di dalam program Makmur ini ada 5 komoditi andalan, ada padi kurang lebih 40.000 hektar, jagung 20.000 hektar, yang terbesar ada tebu kurang lebih 112.000 hektar, kemudian sawit 50.000 hektar dan kopi 5.000 hektar. Kebetulan RNI ditunjuk sebagai ketua PMO untuk pelaksanaan program Makmur ini. Ini adalah contoh yang kita lakukan di hulu. Dan di program ini kita bisa semua mengimplementasikan mekanisasi, digitalisasi untuk membantu masalah-masalah yang ada di pertanian. Berikutnya. Nah, ini terkait penyediaan pangan, dan menjadi isu kita adalah secara global sekarang semua harga pangan meningkat, ketersediaan juga terbatas, bahkan negara-negara produsen sekarang tidak semua mau memberikan barangnya untuk diekspor. Jadi sangat penting bagaimana kita bisa menjaga ketersediaan pangan kita. Sebelum kita bicara kestabilan harga, nomor 1 yang harus kita selesaikan adalah ketersediaan. Nah, sejak adanya Badan Pangan berkoordinasi dengan beberapa kementerian lainnya, tahun lalu, lewat Perpres 125 yang ditantangkan oleh Pak Presiden, ada program yang namanya program cadangan pangan pemerintah. Intinya bagaimana pemerintah bangsa Indonesia lewat BUMN punya stok yang sudah kita hitung, yang bisa membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk menjaga ketersediaan stok sepanjang tahun. Tidak hanya di saat HBKN, tidak hanya saat paceklik, dan juga bisa menjaga kestabilan harganya sepanjang tahun.
Nah, produk-produk masuk program ini ada kurang lebih 12 sesuai dengan produk pangan kita. Jadi sekarang bukan sembako lagi, tapi ada 12 bahan pokok. Nah, dari 12 ini dibagi menjadi 2. 3 produk itu menjadi tanggung jawabnya teman kami Bulog, yaitu beras, jagung, kedelai. Kemudian di luar itu minyak goreng, gula konsumsi, daging, kemudian telur, cabai, bawang merah, bawang putih, ikan, itu menjadi tanggung jawab kita. Dan ini memang baru kita mulai tahun ini, jadi baru beberapa produk kita laksanakan. Insya Allah tahun depan kita bisa melaksanakan fully seluruh produk-produk ini. Dan kami berterima kasih sekali dari dukungan Kementerian BUMN dan pemerintah, Kementerian Keuangan, untuk melaksanakan ini kita juga disupport pinjaman murah. Karena ini barang memang harus sebagian kita simpan untuk cadangan pangan, sebagian kita revolving, kita distribusikan masyarakat melalui program-program pangan maupun lewat program-program dari pemerintah. Nah, saya juga sharing, tahun ini kami juga dalam rangka CPP ini sudah membantu pemerintah untuk melakukan penyaluran bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting. Jadi tercatat ada kurang lebih 21 juta keluarga rawan stunting yang terdapat seluruh provinsi. Untuk tahap pertama ini kita baru distribusikan di 1,4 juta yang tersebar di 7 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tahun depan target kita bisa membantu pemerintah di 38 provinsi, sehingga masyarakat-masyarakat yang rawan pertumbuhan maksimal stunting ini kita bisa bantu lewat pangan yang kita distribusikan. Saat ini kita distribusi yaitu untuk telur ayam dan juga daging ayam. Nah, inilah kita lakukan, ini juga salah satu antisipasi kita. Bapak Ibu tahu saat ini juga ada El Nino, jadi program-program ini baik di hulu di hilir akan kita bantu pemerintah untuk menjaga ketersediaan produk-produk, terutama di produk-produk kami yang ditugaskan untuk menjaga stabilisasinya. Ini di luar program-program komersialisasi yang kami lakukan di dalam anak perusahaan kami. Berikutnya. Nah, ini ada beberapa dokumentasi yang kita lakukan. Jadi memang untuk keluarga rawan stunting ini tidak hanya kita distribusikan ke area yang medannya mudah di perkotaan, tapi ada beberapa tempat yang memang butuh 2-3 hari untuk mencapai. Jadi teman-teman lihat ini ada di Madura, kemudian ada di Sulawesi Barat yang butuh 2-3 hari untuk mencapai area lokasi distribusi. Dan untuk bisa mendistribusikan ini kami sangat disupport oleh BUMN lain juga, yaitu PT POS, yang memang mereka sudah punya pengalaman untuk membantu distribusi logistik untuk produk-produk pangan. Bahkan untuk produk-produk yang punya resiko shelf life pendek, teman-teman PT POS sudah menyiapkan semua infrastruktur untuk bisa menjaga pangan ini bisa baik ke tangan konsumen. Berikutnya. Nah, kurang lebih itu yang kami share dari DFood. Jadi teman-teman tadi sudah lihat dari aspek keuangan operasional itu membaik. Kemudian untuk kontribusi ke bangsa negara kita juga cukup aktif. Apalagi dengan adanya Badan Pangan, tentunya nanti Badan Pangan, Bulog, kita akan bahu-membahu untuk bisa membantu Indonesia mengatasi masalah pangan, sehingga objektif pembentukan holding pangan salah satunya untuk mencapai ketahanan pangan yang kita bisa wujudkan. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Frans atas paparannya. Jadi luar biasa ya Pak, pasca pembentukan holding pangan ini kinerja konsolidasi untuk perusahaan ID Food itu mengalami pertumbuhan yang membaik, baik dari segi laba, revenue maupun perbaikan fundamentalnya. Jadi dan untuk selanjutnya pemaparan ketiga akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Line Industri atau Defend ID kepada Bapak Bobi Rashidin. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentunya saya hormati Bang Arya, kemudian rekan-rekan saya dari BUMN yang telah melakukan holdingisasi, kemudian melakukan merger, akuisisi dan segalanya. Di sini ada Pak Heri, Pak Arif, kemudian Bang Frans yang cuma duluan 2 bulan dari saya holdingnya. Jadi kalau Pak Frans itu holdingisasinya di Januari, kami itu di bulan Maret, tepatnya tanggal 2. Dasar pembentukannya itu ada 2 juga. Satu adalah PP nomor 123 tahun 2021
tentang perubahan anggaran dasar PT LEN Industri. Kemudian di awal tahun 2022 itu ada PP nomor 5 tahun 2022 itu tentang pembentukan Defense ID sendiri. Perjalanan panjang sebenarnya. Perjalanan panjangnya itu sebenarnya inisiatif dari Defense ID ini dimulai tahun 2012. Awalnya namanya itu NDHI. Gabungannya banyak. Ada 5 BUMN yang sekarang, ditambah dengan Barata, ditambah dengan PT Inti, kemudian satu lagi kalau nggak salah ditambah dengan Inukia. Inukia ada 8 BUMN waktu itu. Nah, di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, ini menjadi dan konkret sekali. Dimulai dengan tahun 2020 itu pembentukan klaster yang kita sebut dengan klaster industri pertahanan. Dalam klaster industri pertahanan ini tergabung PT LEN yang pada saat itu dipropos sebagai induk holdingnya, kemudian ada PT Pindad, ada PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, dan PT PAL Indonesia. Pada saat itu, 2021 kami sangat giat sekali untuk membentuk PMO bagaimana kami itu mulai nyolong start. Jadi walaupun kami belum walaupun kami belum diholdingkan, tapi kami harapkan waktu itu program-program sudah bisa kita selaraskan, kita jalankan itu dalam kerangka klaster industri pertahanan tahun 2021. Sembari kami menyiapkan pondasi yang kuat itu di tahun 2021 akhir, sehingga 2022 itu terjadilah yang namanya Defense ID. Ini selaras dengan tren yang ada di dunia sebenarnya. Kalau kita lihat di UAE, mereka holdingkan itu di bawah Tawazun Economic Council. Kalau kita lihat di Saudi Arabia, mereka holdingkan itu di bawah SAMI. Kalau kita lihat juga yang lebih duluan, itu di Turki mereka holdingkan dalam bentuk SSB. Jadi ini merupakan pendekatan yang sangat valid, yang sangat kuat sekali untuk mengholdingkan industri pertahanan ini. Nah, terus terang, sebelum diholdingkan, ini 5 BUMN ini seperti yang sempat disampaikan oleh Bang Arya tadi. Silo-silo itu banyak terjadi. Seperti PT Pindad dengan PT LEN, ya. Kalau itu ada sistemnya itu di dalam platform, itu rebutan. Jadi kalau misalnya kita bicara tank gitu ya, di tank itu otaknya itu kita sebut dengan BMS, Battle Management System. Itu produk LEN sebenarnya. Tapi kalau dulunya ketika tank ini dibuat oleh Pindad, ya, maka LEN-nya nggak kebagian. Begitu juga ketika PT PAL membuat kapalnya. Jadi otak dari kapal itu, kapal perang itu kita sebut dengan Combat Management System, CMS. Ini dikembangkan oleh LEN juga sebenarnya. Dari tahun 2010 itu LEN punya produk ini, punya teknologi ini. Tapi karena waktu itu PT PAL dan PT LEN bersaing, maka di dalam kapal perang yang dibangun kala itu Combat Management Systemnya tidak punyanya LEN. Begitu juga dengan PTDI, otaknya itu namanya Mission System. Ya, itu dulunya tidak punyanya LEN, ya punya somebody else. Ya. Sehingga dulu ketika operationnya ini masih silo-silo, itu TKDN-nya, tingkat kandungan teknologi dalam negerinya, itu rendah sekali. Karena kenapa? Masing-masing entitas itu berpikir buat masing-masing dirinya saja. Alhamdulillah hal ini tersolusikan dengan baik ketika kita holding. Kalau kita lihat sekarang TKDN-nya itu dari tadinya di level 20-an%, sekarang itu sudah meningkat menjadi 42% di tahun lalu. Ya, jadi cita-cita kemandirian dari industri pertahanan itu dalam 1
tahun 1 atau 2 tahun ini tercipta dengan baik sekali. TKDN dari 20-an% sekarang menjadi 42%. Penyerapan dari anggaran pertahanan yang tadinya di bawah 20%, alhamdulillah sekarang sudah luar biasa sekali. Bahkan Kementerian Pertahanan sebagai monosonik customernya kita, itu punya pakem juga sekarang. Pakemnya adalah begini, apapun yang bisa dilakukan oleh industri pertahanan dalam negeri, maka itu akan diproduksi dan digunakan dari hasil industri dalam negeri itu. Kalau kita lihat penyerapan itu sudah di atas 40% dari anggaran rutin, dari anggaran Renstra. Diharapkan mungkin di akhir tahun ini kita akan menyerap 50%. Di akhir tahun depan mungkin sudah 60% penyerapan anggaran ini. Dari sisi teknologi, kita lihat pada saat ini sudah banyak juga karya-karya industri dalam negeri, teknologi yang dikembangkan di dalam negeri, ya, yang sudah massively itu digunakan oleh TNI. Saya tadi sudah bercerita mengenai CMS, Combat Management System, kemudian ada software yang kita namakan ISM, Electronic Support Measure, ada yang kita namakan juga sistem yang namanya ECM, Electronic Counter Measure, ada juga surveillance dan radar sistem kita, karya-karya oleh PT LEN. Kita lihat juga PT Pindad sekarang berkembangnya luar biasa juga. Mulai dari pemenuhan munisi kaliber kecil, munisi kaliber besar, bom, ya, meriam, ya, kalau kita lihat juga kendaraan operasi yang namanya Maung itu desain 100% dalam negeri, TKDN-nya di atas 40%, dan yang paling penting adalah produksi manufakturnya juga ada di dalam negeri. Kendaraan khusus, kendaraan taktis, kendaraan tempur, ya, bahkan pada saat ini kita sudah sanggup membuat yang namanya medium tank. Jadi kenapa medium tank? Karena kalau tank besar, main battle tank itu sedikit penggunaannya untuk pertahanannya kita. Maka kita desainlah ya yang benar-benar cocok dengan topografinya Indonesia, dengan strategi pertahanan kita, lahirlah itu yang namanya medium tank. Kalau kita lihat di PT PAL sendiri, itu luar biasa juga perkembangannya. Yang tadinya sistem dari kapal perang ini kita beli dari asing, sekarang kita udah mulai menjahitnya sendiri. Ya, combat sistemnya, combat suit sistemnya, sensor sistemnya, radar sistemnya, weapon sistemnya, itu sudah mulai PT PAL kerjakan juga. PTDI selain kita punya classical teknologi CN235, kita sanggup melakukan modernisasi atau peningkatan kemampuan dari 212 yang kita sebut dengan 212I sekarang. Kita juga kembangkan produk kita 219. Ya. Nah, tentunya semua ini tidak lepas dari dukungan pemerintah, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan pastinya, sehingga kita melihat dalam beberapa tahun ke depan diharapkan cita-cita Defense ID ini menjadi top 50 global defense company itu bisa terwujud. Sekarang alhamdulillah kita sudah nomor 70-an lah. Tahun lalu kita di nomor 80-an, sekarang nomor 70-an. Ya, diharapkan tahun depan kita di 60, 2025 mungkin kita sudah bisa menjadi salah satu pemain industri pertahanan yang terkuat di dunia juga. Dan ini tentunya tidak terlepas dari Indonesia
yang diharapkan 8, 10, 15 tahun lagi akan menjadi negara maju, didukung oleh industri strategis dan industri pertahanan yang kuat juga. Mungkin demikian aja singkat, udah 27 detik soalnya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas insight dan paparannya. Jadi luar biasa ya, sebagai holding BUMN Industri Pertahanan Defense ID ini yang dibentuk pada 2 Maret 2022 itu telah menunjukkan kinerja dan capaian nyata. Dan semoga bisa mencapai 50 top di dunia. Untuk selanjutnya yaitu paparan keempat akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia kepada Bapak Arief Suhartono, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bang Arya, rekan-rekan Dirut yang ada di sini nih, ada Pak Frans, Pak Bobi, dan Pak Heri, dan Bapak Ibu semuanya, dan khususnya di sini adalah teman-teman wartawan. Saya ada paparan sedikit, tidak banyak. Ini dikasih waktu 10 menit ini. Oh, udah 10 menit ya? Udah didiskon. Tadi 15, enggak apa-apa. Cukup Pak, tenang. Oke, jadi coba next slide. Sebagai informasi aja bahwa Pelindo merger itu di 1 Oktober 2021. Mungkin seperti teman-teman dari Defense ID juga. Ini rencana sudah lama banget. Pada saat Pak Jokowi launching di Bajo, beliau sudah nunggu 7 tahun. Karena beliau waktu itu memang presiden baru 7 tahun. Padahal sebenarnya udah lama banget rencana penggabungan, ada jadi 2, jadi 3, jadi 1. Singkat cerita terjadilah di 1 Oktober 2021. Ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari Pak Menteri, Pak Wamen, dan Bapak Ibu semuanya dari BUMN. Karena tugas saya jadi lebih ringan Pak. Jadi mungkin 50% sudah diselesaikan sama BUMN dan saya tinggal sisanya saja. Jadi apa yang terjadi sebelum merger Pelindo, itu ada 4, Pelindo 1, 2, 3, 4. Kalau kita bicara layanan tuh hampir sama semuanya. Pelindo ya kegiatannya adalah bongkar muat, pandu tunda, marine service dan lain sebagainya. Dan pada saat kita bicara terkait dengan logistik maritim, itu basisnya itu adalah scheduler. Artinya kapal datang kapan, pergi kapan. Kalau kita bicara distribusi logistik paling efektif adalah menggunakan kontainer. Tipikal kapal-kapal kontainer itu adalah scheduler, kapan datang, kapan pergi. Artinya apa? Untuk mencapai itu, layanan itu harus terstandarisasi, performasinya harus standar. Tapi apa yang terjadi sebelum merger, memang terjadi gap performansi dari timur ke barat memang ada. Dan tentunya akan menjadi tidak optimal. Ini sebagai umum, secara umum gambarannya adalah setelah merger, Pelindo menjadi 1, di bawahnya kita bentuk 4 subholding, di mana subholding tersebut adalah kita pengelompokan atas layanan sejenis. Ada kontainer, ada non-kontainer, marine, dan logistik. Ini adalah 4 subholding yang ada dalam Pelindo. Tentunya pada saat melakukan pelayanan, contoh misalnya peti kemas. Peti kemas sebelum merger mungkin sekitar 70% customer di Pelindo 1, 2, 3, 4 adalah sama. Bayangkan customernya sama tapi harus bilang ke 4 entitas. Lah pada saat merger semuanya dihandle oleh Pelindo Terminal Peti Kemas. Tentunya akan jauh lebih memudahkan bagaimana mereka mengkomunikasikan untuk seluruh layanan di Indonesia. Ini adalah yang terjadi seperti itu. Dan ini adalah gambaran-gambaran terkait dengan tujuan penggabungan tadi saya sampaikan terkait dengan standarisasi konektivitas. Dan yang terpenting adalah pada saat kita merger ini prosesnya cukup, saya tidak bicara berbelitnya, tapi adalah cukup memang mungkin pengalaman dari kalau mungkin dari RNID mungkin Food ID mungkin holding, dari Defense ID mungkin holding, mungkin Pak Heri mungkin yang merger mungkin akan ada cerita-cerita mungkin agak sedikit memang sedikit kompleks. Tentunya orang itu adalah menjadi suatu isu yang menjadi sangat-sangat sangat kritikal. Karena 1, 2, 3, 4 mempunyai kebijakan terkait dengan people juga berbeda. Dan pada saat merger tentunya ultimate-nya adalah sama. Dan ini terkait dengan komunikasi menjadi sangat penting. Bagaimana
rencana pemerintah terkait dengan merger tersebut dapat tersampaikan tidak hanya ke stakeholder tapi juga internal stakeholder dalam hal karyawan. Bagaimana agar mereka memastikan mendukung itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat kritikal. Next. Ini adalah terkait dengan mungkin secara umum terkait dengan merger. Hampir sama disampaikan sama teman-teman, kendali lebih baik, proses end to end mungkin dari teman-teman di VNID juga lebih clear, dan terkait dengan alokasi CAPEX, dan kami bicara ngomong CAPEX pada saat merger, investasi adalah cara terakhir untuk meningkatkan kapasitas dan performansi. Itu menjadi suatu kalimat yang selalu saya dengung-dengungkan dalam internal Pelindo. Karena apa? Capability dari 1, 2, 3, 4 berbeda. Dari sisi keuangan juga berbeda-beda. Kami terus terang aja setelah 1 tahun lebih, sekitar 1,5 tahun, kami terpaksa menutup pinjaman mungkin sekitar 11 triliun selama 1,5 tahun. Karena apa? Memang setelah merger ada excess capacity, tetapi juga ada beberapa tempat yang mungkin mungkin terlalu kurang baik dari sisi kaminya. Jadi kami tutup sekitar 11 triliun selama 1,5 tahun. Dan terkait dengan layanan, kaitan dengan SDM juga secara gradual itu kita lakukan standarisasi, dan itu layanan kepelabuhanan sekarang itu dari timur ke barat sudah mulai berubah. Dan saya juga selalu sampaikan kepada kepada publik bahwa yang tadinya di daerah timur Indonesia namanya Papua, Sorong, Jayapura tidak ada operasional hari Minggu pagi. Dengan komunikasi yang bagus, dengan komunikasi dengan gereja, dengan masyarakat, dengan adat, dengan stakeholder yang lain, saat ini kami dapat sampaikan bahwa layanan kepelabuhanan di Papua hari Minggu pagi sudah beroperasi. Ini adalah suatu progres yang sangat-sangat bagus. Terkait dengan sistem IT, namanya 4 entitas mempunyai pertimbangan masing-masing, dan pada saat merger layanan operasional peti kemas itu akan menggunakan single system, sekarang sudah bertahap, yang non peti kemas juga sama, dan terkait dengan ERP juga secara perlahan kita akan samakan. Jadi nanti single ERP seluruh Pelindo Group akan menggunakan satu ERP yang sama. Tentunya akan memperlancar proses, memberikan informasi yang jauh lebih gampang dan mudah untuk pengambilan suatu keputusan. Next. Ini adalah bentuk terkait dengan stagingnya, bahwa merger di 1 Oktober 2021, langsung di situ juga kita bentuk 4 subholding. Merger tanggal 1 Oktober, imbreng pertama kepada subholding itu adalah tanggal 3 Januari 2022. 3 bulan setelah merger langsung ada imbreng, dan imbreng kedua itu adalah tanggal 1 Maret 2022. Dan saat ini sudah selesai semua terkait imbreng yang gede-gede. Jadi mostly imbreng terhadap subholding sudah dilakukan. Jadi prosesnya sangat-sangat cepat, tidak lebih dari 6 bulan sudah bisa mostly diselesaikan secara itu. Dan yang keempat saya sampaikan adalah pemurnian bisnis. Ada 62 entitas under Pelindo 1, 2, 3, 4 yang digabung, dan kami secara bertahap akan dijadikan ke 39. Dan ini adalah pengelompokan, lagi-lagi pengelompokan suatu bisnis. Kadang-kadang ada satu entitas, dia itu bergerak di beberapa aspek. Ada peti kemas, ada non peti kemas, ada logistik. Kita secara perlahan kita copot-copot, dan tentunya karena ini BUMN, ada satu hal yang kami promise kepada karyawan, tidak ada rasionalisasi dan tidak ada pengurangan penghasilan, kita jaga. Dan terkait dengan pembenahan bisnis kita juga perlahan. Karena apa? Pada saat dari 62 ke 39 langsung kita hajar sekaligus, tentunya akan banyak kotak. Dan itu kita juga nggak wise juga. Komunikasi kita lakukan secara terus-menerus kepada teman-teman pekerja. Jadi kita akan secara bertahap, dan kita harapkan endingnya adalah sekitar 2025 kita akan selesai semuanya. Kemungkinan bisa lebih cepat sedikit. Next. Dan terkait dengan problem isu distribusi, sebenarnya kalau kita ditanya apa sih yang dilakukan oleh Pelindo memperbaiki kelancaran logistik, sebenarnya jawabannya cuma satu, perpendek port stay. Perpendek port stay. Ibaratnya gini, contoh yang paling gampang menjelaskan port stay itu gini. Kalau bis nongkrong di terminal itu nggak dapat duit, malah hilang duit, karena biasanya untuk main gaple sama gitaran biasanya, malah keluar duit. Jadi sependek mungkin bis di dalam pelabuhan, maka bis tersebut akan mendapatkan atau opportunity mendapat muatan lebih gede. Sama juga dengan kapal. Semakin lama di pelabuhan maka tidak akan mendapatkan duit. Jadi program kita adalah perpendek port stay. Apa yang dilakukan perpendek port stay? Itu merubah bisnis proses secara fundamental.
tidak bicara cuma sistem toh. Sistem itu adalah nomor 3. Pertama adalah self awareness, yang kedua adalah standarisasi, yang ketiga baru sistemisasi, dan yang keempat ultimate adalah integrasi. Ini integrasi dengan logistik player yang lain, termasuk dengan pemerintah. Ada inisiatif terkait dengan National Logistical System. Dan ini adalah apa yang kita lakukan. Perbaikan proses, ini contoh misalnya Belawan. Performansi yang tadinya 20 box per jam, sekarang menjadi 38 in average. Dampaknya dari itu, maka posnya keturun. Kalau daerah-daerah timur itu lebih ekstrim lagi, itu bisa sampai 2 kali lipat. Bayangkan dengan transformasi, maka akan meningkatkan kapasitas tanpa investasi. Dan kita melakukan perpindahan excess capacity dari satu tempat ke tempat lain, itu lakukan seperti itu. Next. Kayaknya udah habis. Saya coba sampaikan terkait dengan informasi keuangan. Kami sampaikan bahwa terkait dengan informasi keuangan, kalau pelabuhan itu adalah menanganin barang, kami tidak mempunyai barang. Tentunya ini akan inline dengan pertumbuhan perekonomian, pertumbuhan aktivitas. Tetapi bagaimana kita kontrol adalah bagaimana kita mengontrol cost. Kalau barang semakin ada aktivitas kami semakin senang. Tetapi yang under control 100% Pelindo Group adalah dari si cost. Kami sampaikan bahwa bottom line di tahun 2021 kalau nggak salah sekitar 3,1 dan di tahun 2022 sekitar 3,9. Tentunya ada efisiensi dan memang ada suatu proses-proses yang kita lakukan yang pada akhirnya berdampak kepada bottom line. Dan di sini adalah kontribusi kepada pemerintah sebagai gambaran. Di tahun 2021 4,7 triliun, di tahun 2022 7,2 triliun, dan diharapkan di tahun 2023 di atas 7 triliun. Ini adalah gambaran-gambaran terkait dengan informasi keuangan. Ini sebagai gambaran terkait dengan traffic, mungkin sekitar setengah menit lagi. Traffic ini kebetulan ini datanya menggambarkan, ini saya harapkan bahwa program pemerintah yang namanya hilirisasi itu akan berdampak 2-3 tahun lagi. Karena saat ini pertumbuhan peti kemas tuh di tahun 2021 ke 2022 itu hanya cuma 0, something, di bawah 1%. Dan saya yakin bahwa program pemerintah terkait hilirisasi akan men-trigger suatu aktivitas sehingga akan menciptakan traffic yang lebih baik lagi di kedepannya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Jadi di usia yang kedua tahun ini Pelindo sudah menunjukkan pencapaian dan kinerja luar biasa. Telah merajut konektivitas efisiensi value chain dan mencatat kenaikan laba sejak tahun 2020. Untuk selanjutnya, last but not least, pemaparan kelima akan disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia kepada Bapak Herdi Gunardi. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bang Arya, Pak Frans, Pak Bobi, Pak Arif, dan seluruh rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih tentunya Kementerian BUMN telah mengundang kami. Ini bagian dari sosialisasi juga Bang Arya. Ini yang kedua dulu sebelum Lebaran kalau nggak salah. Ada kegiatan terkait Lebaran Haji dengan kurban, ini cocok kan BSI kalau kurban, bukan korban perasaan gitu ya, tapi banyak ini sapi kita. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, bahwa merger ini memang banyak hal yang positif yang didapat ya. Yang pertama adalah selalu kita katakan bahwa apa yang diinginkan dari sebuah merger ataupun konsolidasi itu adalah kalau 3 entity itu 1 tambah 1 tambah 1 tidak sama dengan 3. Harusnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4 atau 5. Jadi ada upside yang akan didapat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ketik ya di chat GPT itu kita tanya tentang merger. Itu merger itu hampir 70-75% merger di dunia itu gagal. Ya, yang sukses tuh hanya 25-30%. Jadi sebenarnya ada risiko juga sih merger. Nah, apa yang paling berat sebenarnya merger itu adalah gimana menyatukan budaya, culture. Ya, culture itu karena datang dari, kalau kebetulan BSI itu 3 bank syariah waktu itu menjadi satu, jadi budayanya gimana alignment budaya yang berbeda-beda ini menjadi budaya baru, budayanya BSI. Nah, next slide-nya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, kita lihat bahwa sebelum
merger itu walaupun banyak ya bank syariah yang ada di Indonesia, bank komersial di Indonesia ini ada 100 bank lebih gitu sebenarnya. 120 tempatnya. Tidak ada satupun bank syariah yang masuk ke top 10, 10 besar bank syariah di Indonesia dari 120 bank tadi. Seperti BSM dulu 120 berapa tuh urutannya? Iya, 57, 52, jadi banyak lah gitu ya. Nggak kelihatan dan hampir tidak terdengar gitu. Nah, apa yang terjadi setelah merger, konsolidasi, next slide, ini bentuknya, penampakannya. Dari sisi aset sekarang BSI itu berada nomor 7 ya, di antara bank-bank top 10 di Indonesia. Kemudian third party fund itu DPK itu nomor 6 sekarang, 6 besar. Kemudian BSI punya saving tabungan dana murah itu nomor 5. Jadi boleh minjem Pak, banyak dana murahnya di BSI gitu. Sekalian promosi gitu. Nah, pembiayaan kita tuh nomor 6 Pak sekarang, pembiayaan nomor 6. Kemudian consumer financing, jadi consumer itu retail sama SMI, KUR dan lain sebagainya itu nomor 5 sekarang ya. Consumer finance, kita udah deket-deket tuh sama saudara yang besar-besar yang di atas, yang Big Four, yang udah duluan hadir gitu. BSI sekarang baru 2,5 tahun ya merger ya. Net profit kita nomor 6. Tapi ada satu yang saya nggak taruh Bang Arya di sini, takut kelihatan gitu. Kok Bank Syariah itu ngambil untungnya banyak gitu. Jadi net interest margin kita nomor 2 di Indonesia sekarang setelah BRI. Jadi sekitar 6%, BRI itu 7%. Yang lainnya di bawah 6. Kayaknya Pelindo mau pinjam. Boleh. Boleh Pak boleh dengan pricing yang kompetitif gitu. Jadi ini dampaknya merger luar biasa ya. Ya, kita sebenarnya kami sangat mengapresiasi gitu ya. Pertama dari Kementerian BUMN yang memang pada awal periode Pak Menteri ya, Pak Erick Thohir waktu itu melakukan konsolidasi, holdingisasi, merger, akuisisi. Ini contohnya dampak ditambah. Itu Pak ya. Jadi ini luar biasa gitu ya. Ranking ini tidak hanya di lokal ya. Coba next slide. Nah, kita juga melihat bahwa dengan merger ini jumlah cabang BSI ini menjadi bank nomor 5 cabangnya terbanyak Pak di Indonesia. Jadi sekarang kalau mau ditanya bank yang punya 1.000 cabang lebih itu hanya 5 bank Pak. Paling kiri itu BRI, Mandiri, BCA, BNI, BSI. Yang lain CIMB Niaga segala macam yang kita nggak tulis nama biar nggak etiknya. Nah, itu kanan Pak, lewat BTN pun kalah banyak cabangnya dari BSI. Ya, ini juga udah ditutup Bang Arya. Tadinya 1.300 cabangnya karena ada yang overlap sebelah-sebelahan, depan-depanan sama yang kita pindahin gitu ya, relokasi. Ini juga nanti kita slice lagi ya, akan berkurang juga jumlahnya. Tapi kalau di Liga Bank Syariah yang di bawah, kuning itu yang sendiri gede sendiri dia. Jadi ya kalau ditanya Pak, Bank Syariah terbesar Indonesia BSI, nomor 2 nggak ada, nomor 3 nggak ada, nomor 4 nggak ada, nomor 5 baru ada, Muamalat nomor 5. Jadi nggak temannya Pak nih, gara-gara merger jadi nggak punya teman dia. Besar sendiri, menjulang sendiri gitu, kebanyakan ya. Jadi ini berkah merger. Next ya. Next, ini pertumbuhan jumlah nasabah yang luar biasa, signifikan. Sebelum merger itu nasabahnya 14 juta Pak. Sekarang 19 juta, mungkin akhir tahun kita tutup 20 juta nasabah ya. Yang menarik lagi, 2,5 tahun merger ini, pertumbuhan nasabah baru tuh 5 juta lebih. Jadi 2,5 juta setahun Pak, nambah nasabah. Ini juga mungkin karena brandingnya, karena layanan yang lebih baik ya. Dan juga mungkin attitude ya pelayanan dan animo masyarakat juga lebih baik, jadi nasabah makin nambah banyak. Nah sekarang kalau kita lihat liganya di kanan itu, jadi kita bank dengan nasabah nomor 5 ya, untuk 2, 3, 4, 5. Dan udah jauh meninggalkan teman-teman yang seliga gitu, yang sebaya. Nah yang di bawah itu di dunia sekarang, di dunia Pak, nasabah bank syariah paling banyak itu BSI. Jadi mengalahkan Ar-Raji Bank dari Arab itu, ya, kemudian Dubai Islamic Bank, karena mereka memang penduduknya sedikit. Ya, Indonesia penduduk Muslim 220 juta, Arab mungkin berapa? Cuman 30-40 juta. Dubai itu lebih sedikit lagi gitu. Jadi sebenarnya potensi BSI itu menjadi bank syariah terbesar di dunia itu sangat mungkin, gitu. Sangat mungkin. Sekarang nasabah udah paling gede, tinggal value-nya sekarang. Next. Nah, ini buat pemegang saham nih, untung Pak.
waktu dulu pertama ini kan kita pakai bridge dulu kan. Ya kan? Bapak lihat tuh market cap-nya waktu awal merger tuh 4,9 triliun ya. Ya kan Pak? Nah sekarang market cap kita agak turun dikit aja kemarin sahamnya karena koreksi market 72 triliun. Jadi Kementerian BUMN Pak, iya dapat duit Pak itu sekitar 60 triliun lebih, kekayaan negara nambah Pak ini sejak merger. Ya, itu Pak. Jadi ini berkahnya banyak. Nah sekarang kalau di dunia market cap kita berada di nomor 13 sekarang. Nah mimpinya BSI itu tahun 2025 tuh nyelip di tengah sini Pak. Jadi masuk salah satu bank syariah terbesar di dunia, Global Syariah Bank, masuk dalam top 10 dari sisi market capitalization, dari market cap. Slide berikut. Nah ini setelah merger ini pertumbuhan keuangannya luar biasa ya. Bapak lihat di situ aset selalu tumbuh double digit. DPK, pembiayaan juga seperti itu di bawah, laba bersih selalu tumbuh di atas 30%, 40%. Dan ini kemarin dinobatkan waktu awarding di mana di Detik ya, Detik Award itu bank dengan pertumbuhan laba paling tinggi di Indonesia, BSI. Dapat award ya. Kemudian cost of credit. Jadi di sisi kualitas pembiayaan pun juga membaik. Jadi cost of credit juga menurun, Pak. Dari waktu merger dulu itu sekitar berapa? 2,8 ya turun ke 1,5 sekarang. Cost to income ratio juga menurun. Jadi dari sisi profitability-nya naik, dari biayanya menurun. Jadi efisiensinya terjadi dengan merger ini. Next slide. Nah, ini adalah kinerja BSI dibandingkan dengan industri. Ini bukan industri, maksudnya bukan industri bank syariah loh Pak. Ini bukan perbankan syariah, banding industri perbankan di Indonesia. Di Indonesia, jadi liganya sekarang udah nggak ngadu syariah lagi, ngadunya dengan konven. Jadi kalau kita lihat di sini, dari sisi aset, pertumbuhan BSI itu jauh tumbuh di atas industri. Yang warna kuning itu adalah BSI, yang abu-abu itu adalah industrinya. Ini data bulan Juni kalau nggak salah. Nah, pembiayaan juga begitu, kita double digit, industrinya single digit. Tabungan juga lebih tinggi dari industri, kemudian return on equity, ROE-nya lebih tinggi dari industri, kemudian kualitas pembiayaan net performing financingnya kita, performing financingnya hanya 2, sekian, sementara lebih rendah dari industri, dan net interest margin kita 5,9, industrinya 4,8. Jadi hampir semua yang ada di parameter pencapaian keuangannya itu jauh lebih tinggi dari industri perbankan secara nasional. Next slide. Habis, itu aja Pak. Jadi pas, kurang waktunya malah. Saya biar nanti ada tanya jawab. Jadi intinya merger itu kalau ditanganin dengan baik ya, disiapin dengan baik, karena dulu kita punya PMO 9 bulan sebelum merger. Kemudian ada IMO, ya Integration Management Office, dan dikerjakan dengan structured gitu. Didukung oleh para pemegang saham dan stakeholder lainnya, sehingga hasilnya bisa seperti ini. Nah sekarang BSI tinggal gimana pengembangan lebih lanjut untuk naik terus rankingnya dari 5 ke 4 ke 3 dan seterusnya. Dan potensi itu sangat mungkin karena berada di negara yang dengan penduduk muslim hampir 87%. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.